Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia perbankan. Baik, sebelum kita ke sub pokok bahasan berikutnya, saya akan coba menjelaskan tentang pokok bahasan manajemen sumber daya manusia perbankan. Kemudian subpokok bahasan pengertian MSDM perbankan, kemudian yang kedua analisis jabatan, yang ketiga perencanaan tenaga kerja, dan yang keempat rekrutmen dan seleksi, yang kelima pelatihan dan pengembangan, yang keenam perencanaan karir, dan yang ketujuh penilaian prestasi kerja, dan yang kedelapan pemberian kompensasi, dan yang kesembilan integrasi dan pemeliharaan, dan yang ke-10 pemutusan hubungan kerja. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep dan teori peran dari sistem manajemen perbankan di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sub pokok bahasan yang pertama. Pengertian MSDM perbankan. Nah, ini menurut Kasmir tahun 2015 di bukunya halaman 159. Jadi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Oke, selanjutnya tujuan dari analisis jabatan tersebut bermacam-macam ya, tapi tujuan ini yang menjadikan sebuah perusahaan mengharuskan untuk melakukan analisis akan jabatan tersebut. Berikut beberapa tujuannya. Ini tujuannya. Yang pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial. Dan yang kedua, sarana proses rekrutmen. Dan yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Dan yang keempat adalah adanya manajemen kompensasi. Dan yang kelima, sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dan yang keenam, untuk meningkatkan produktivitas. Oke. Selanjutnya, ini masih analisis jabatan. Ini pentingnya analisis jabatan bagi bisnis Anda. Maksudnya bagi suatu perusahaan atau organisasi ya. Ada beberapa alasan. Nah, ini alasannya. Kemudian yang pertama, yang menjamin akan arus kerja. Dan yang kedua, terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Ini maksudnya jabatan ya, terhindar dari tumpang tindih jabatan dan juga konflik. Biasanya kalau yang saya ketahuin, yang sering terjadi dari tumpang tindih jabatan, kemudian konflik ini biasanya di perusahaan keluarga. Jadi ada satu orang tuh merangkap, ada yang bagian keuangan, kemudian dia juga di bagian kepala bagian apa gitu. Jadi ada double job namanya ya. Oke, dan yang ketiga penentu kualitas sumber daya manusia. 4, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Oke, perencanaan tenaga kerja. Alasan perencanaan sumber daya manusia perbankan. Ini alasannya yang pertama adalah untuk mengantisipasi terhadap pembukaan cabang baru. Jadi sebelum biasanya perusahaan, bank ataupun perusahaan itu mereka juga menyiapkan ya, untuk pembukaan cabang baru. Jadi sebelum cabang itu dibuka, mereka juga harus mempersiapkan tenaga kerjanya agar nanti kalau cabang itu dibuka, tenaga kerjanya sudah siap. Kemudian yang kedua, adanya pensiun normal karyawan. Nah, ini tadi itu pembukaan cabang, yang ini adalah persiapan jika nanti ada beberapa karyawan yang memang usia
usianya memang udah usia pensiun. Nah, ini yang harus dipersiapkan dan harus diperhatikan biasanya. Kemudian yang ketiga, permintaan berhenti sendiri. Nah, ini biasanya mereka biasanya sudah resign, mempersiapkan untuk resign itu biasanya ada yang mau buka usaha sendiri, atau dia pindah, atau dia mau kerja ke tempat lain. Nah, ini sebenarnya ini harus jadi pertimbangan ya, permintaan berhenti sendiri ini harus jadi pertimbangan untuk perencanaan tenaga kerja. Oke. Ini diberhentikan oleh bank. Nah, ini biasanya melakukan hal-hal yang melanggar peraturan ya, seperti melakukan kecurangan, kemudian penggelapan kayak gitu. Oke, ini. Kemudian yang kelima ada akibat karyawan meninggal, mengalami kecelakaan sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Ya, jadi walaupun mereka itu di bank ya, ini kita bicara ruang lingkupnya di bank. Ini ada yang kelima adalah akibat karyawan meninggal dunia. Ini biasanya itu pada saat ini kebiasaannya pada saat mereka di lapangan ya, maksudnya nih. Misalnya dari mereka ini dari Banjarmasin menuju ke daerah Tanjung, kemudian ada insiden dan terjadi kecelakaan. Nah, ini yang dimaksud dengan akibat karyawan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Biasanya meninggal atau cacat permanen. Nah, ini yang membuat mereka tidak bisa lagi bekerja. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Bentuk rekrutmennya memiliki tenaga kerja berdasarkan surat lamaran yang dimasukkan ke bank. Kemudian mencari tenaga kerja melalui karyawan yang sudah bekerja. Oke. Yang pertama ini pihak bank mengumumkan di media cetak, media televisi, ataupun di media sosial, mengumumkan. Mereka lalu si pelamar mengirim surat lamaran. Nah, ini biasanya seperti itu. Tapi sekarang ini biasanya kalau lamaran itu dia sifatnya kayak di website, kemudian mengirimkan langsung lamarannya ke website tersebut. Kemudian melalui ini biasanya yang istilah sekarang itu yang kedua ini adalah itu orang dalam gitu. Sebenarnya kenapa dibilang orang dalam ya? Perusahaan lebih menerima kenalan dari si karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Sebenarnya ada baiknya juga karena secara tidak langsung perusahaan itu akan meminimalisir tesnya itu terlalu panjang. Jadi begitu mereka menjamin, tahu track record-nya seperti apa, itu langsung aja keterima, udah tahu kayak seperti apa poin-poin yang dicari oleh perusahaan. Nah, itu yang dimaksud. Cuman yang nggak baiknya memang banyak sebenarnya yang lebih berkompeten, yang lebih baik daripada yang direkomendasikan karya orang dalam tersebut, akhirnya nggak bisa mengikuti kesempatan untuk bekerja karena perusahaan lebih mementingkan kenal dengan orang dalam. Baik. Yang ketiga, dari lembaga pendidikan yang berkualitas. Ini kalau di kampus kami itu biasanya memang pada saat mereka selesai wisuda itu sudah langsung itu banyak yang datang nanyain dari perusahaan, dari bank itu biasanya langsung dicari atau mereka ada yang bekerja sama seperti itu. Kemudian melalui iklan, ini yang dimaksud melalui iklan tadi ya, jadi banyak ada media cetak, media televisi, atau di media sosial. Kemudian bursa tenaga kerja, ini biasanya di job fair kayak gitu ya, itu bisa dilakukan di perusahaan itu sendiri, kayak opening, tapi biasanya yang sering dilakukan pada umumnya itu sekalian aja, misalnya dari Dinas Ketenagakerjaan melakukan job fair, nah itu perusahaan ikut di situ, itu dimaksud dengan bursa tenaga kerja. Kemudian asosiasi profesional seperti SAA, IAI dan lain-lain. Nah, ini biasanya ada perusahaan yang dapat rekomendasi dari salah satu
asosiasi profesional ini ya, ada ISE, ada IKADIN, ada IAI. Yang seperti kita ketahui ya, ini biasanya dia itu seperti akuntan ya. Jadi dapat rekomendasi dari akuntan ini, akhirnya itu yang lebih diprioritaskan oleh perusahaan. Kemudian open house yaitu mengundang sumbang pelamar ke acara yang diselenggarakan oleh bank. Nah, ini sebenarnya nggak jauh sih dari yang job fair itu, cuman ini lebih spesifik ke perusahaan itu langsung. Oke. Kemudian rekrutmen dan seleksi masih di sini. Oke, baik seleksinya. Jadi seleksi merupakan proses dua arah. Jadi organisasi menawarkan posisi. Ini jadi gini. Jadi perusahaan itu menawarkan lowongan kerja atau posisi di mana nanti akan mendapatkan reward, imbalan. Kemudian sedangkan calon tenaga kerja mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbal yang ditawarkan. Jadi ada dua arah ya kalau menurut saya. Jadi jadi pihak perusahaan itu mempunyai lowongan, sedangkan pelamar atau calon pekerja itu mencari. Tapi sebelum dia, jadi poinnya pada slide ini adalah si karyawan itu nggak juga sembarangan, mereka juga harus mempertimbangkan posisi, kemudian melihat ini perusahaan apa, jangan sampai sembarang terima, sembarang kerja. Nah ini yang akan membuat nantinya jadi penyesalan. Nah ini saya sedikit cerita ya, pada tahun 2020 kalau nggak saya salah ingat, itu ada keluarga yang dia udah sekitar 1 atau 2 tahun dia lulus tapi masih belum dapat pekerjaan. Ternyata dapat email dari PLN. Bukan email tapi selebaran ya. Selebaran itu di dalam bentuk brosur digital. Kemudian dia itu ikut seleksi pemberkasan. Jadi dikirimlah ke waktu itu yang mengadakan katanya si PLN. Jadi lumayan ya. Jadi kalau kita melihat PLN siapa sih yang nggak mau? Terus dia coba. Ternyata iming-iming dari mereka, oh ini nanti seleksinya akan diadakan di luar Kalimantan, yaitu di Jawa. Jadi tolong untuk transportasi dan untuk keperluan di sana itu ditanggung oleh si pelamar. Jadi karena keluarga ini memang lama udah nggak kerja, jadi udah hampir 2 tahun lah setelah lulus. Dia semangat dan dia akhirnya ikut itu. Tapi karena itu tadi, karena nggak benar-benar mengevaluasi organisasi atau mencari tahu detail lagi tentang informasi yang ditawarkan perusahaan ini, akhirnya dia langsung transfer biayanya. Setelah transfer, dia baru sadar, keluarga ini baru sadar, loh perusahaan nggak ada yang seperti ini. Jadi kayak dibilang hipnotis, ya dia memang tanpa sadar, mungkin karena saking excitednya ya, lama nggak kerja, jadi dapat kesempatan ini, dia langsung transfer. Waktu itu lumayan sih, ada sekitar hampir 5 juta gitulah pokoknya biayanya. Dan setelah dicari tahu ternyata itu penipuan, dicari di website, ternyata keluarga itu adalah korban yang kesekian kalinya. Jadi memang dicari tahu. Jadi tolong jadi bagi kalian yang melihat video ini yang lagi cari kerja, tolong nantinya kalian pertimbangkan dulu. Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, tolong dievaluasi, tolong diteliti lagi apakah benar, kalau bisa ada kontak personnya. Jadi jangan sembarangan kalian transfer sana sini. Nanti luar biasa, nanti kalian sendiri yang rugi. Baik, kita lanjut. Masih rekrutmen dan seleksi, inilah proses seleksi. Nah ini, jadi seleksi itu mengantarkan surat lamaran, tapi sebelumnya nih ya, ini lupa saya memberi. Jadi pengumuman atau informasinya dulu ya, yang kalian dapat, kemudian seleksi surat lamaran, kemudian wawancara awal, tes tertulis, kemudian wawancara mendalam,
kemudian medical test. Ini biasanya medical check up kayak gitu sih, karena ada kriteria tertentu yang memang pihak perusahaan tidak tolerir dengan hal itu. Misalnya dia mempunyai sesak napas, mungkin ada penyakit lainnya yang memang harus jadi bahan pertimbangan perusahaan untuk menerima. Kemudian wawancara atasan langsung ini setelah medical check up, hasilnya selesai keluar, kemudian wawancara atasan langsung ini berarti final, kemudian keputusan penerimaan. Oke, yang ini adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan, yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dan yang kedua, menentukan tujuan pelatihan. Oke, ini biasanya setelah rekrutmen adanya pelatihan dan pengembangan. Itu di perusahaan-perusahaan besar ataupun di yang diterima PNS ya, memang ada pelatihan-pelatihan dan pengembangan diri. Ini memang sudah seperti itu prosedurnya. Kemudian menentukan tujuan pelatihan, kita harus tahu apa tujuan dari pelatihan yang akan diadakan. Kemudian program pelatihannya, kemudian evaluasi dan modifikasi pelatihannya. Oke, ini masih di pelatihan dan pengembangan, langkah dalam pelatihan dan pengembangan. Oke, nah ini langkahnya menganalisis kebutuhan pelatihan, kemudian ini sama seperti tadi ya, merencanakan pengembangan program pelatihan. Menjalankan pelatihan atau pengembangan, jadi on job atau off job, evaluasi pelatihan, kemudian modifikasi pelatihan. Oke. Sedapat mungkin tujuan ditetapkan spesifik mungkin dan dalam bentuk angka. Tujuan dapat diukur untuk melihat keberhasilan suatu pelatihan. Kemudian inilah program pelatihan on the job training. Ini pelatihannya adalah cukup fleksibel. Dalam hal lokasi, bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan beberapa on the job training. Ini ada coaching atau mentor, anggota organisasi dibimbing secara langsung oleh atasannya. Kemudian perputaran kerja dilakukan dengan memindahkan karyawan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Kemudian posisi asisten merupakan posisi staf yang tidak mempunyai wewenang lini atau perintah. Menentukan tujuan pelatihan, ya ini sedapat mungkin. Oke. Program pelatihan on the job training cukup fleksibel. Oke, ini yang tadi. On the job training yang B, membebaskan karyawan dari tugas sehari-harinya dan memfokuskan karyawan pada proses belajar dan proses pengembangan dan pelatihan. Evaluasi dan modifikasi pelatihan, yang baik memerlukan evaluasi sebagai feedback untuk pelatihan selanjutnya. Jika diperlukan modifikasi dapat dilakukan agar pelatihan masa pendaftaran menjadi lebih efektif. Baik, mungkin ini yang dimaksud ya, jadi evaluasi. Jadi semua pelatihan atau kita mengadakan kegiatan, kita harus tahu ya, harus ada evaluasinya, di mana kelemahan kita, kemudian pelatihan ini efektif apa enggak untuk dilakukan lagi di tahun berikutnya. Kalau memang hal ini enggak perlu dilakukan lagi atau enggak efektif, mungkin kita bisa merubah dengan pola yang pelatihan lainnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan evaluasi dan modifikasi pelatihan. Jadi tiap tahun itu beda. Jadi seperti kita cerita ini seperti kondisi pandemi yang 2 tahun belakangan ini ya, kan ini 2022, jadi 2019, 2020, 2021 itu kita mengalami pandemi yang luar biasa, yang bahkan kuliah pun masih online. Nah ini kita belajar ya, jadi nggak mungkin lagi pada saat itu pelatihan itu dilakukan secara offline. Jadi ya ini makanya ada modifikasi pelatihan, jadi pelatihan dilakukan secara daring. Nah ini hal-hal seperti ini yang dimaksud evaluasi dan juga modifikasi pelatihan. Perencanaan karir. Nah ini adalah jalan kehidupan kerjaan seorang karyawan selama hidupnya, karir. Perencanaan karir seseorang harus jelas, keuntungan mencari karir. Nah ini keuntungannya,
pengurangan tingkat turnover karyawan, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja, kemudian mengembang karyawan untuk promosi lebih mudah, memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Baik, yang saya ketahui, jadi ini salah satu bank BUMD, perusahaan daerah. Jadi setiap mereka memang mungkin bukan di bank aja ya, di beberapa perusahaan itu memang kalau memang perusahaannya yang memang sudah memiliki pemikiran yang sangat maju dan manajemen yang baik, dia memikirkan untuk jenjang karir setiap karyawannya, baik staf ataupun non staf ya. Jadi yang maksudnya tingkatannya lebih tinggi daripada staf. Jadi mulai dari dia awalnya staf, kemudian naik lagi. Kalau di bank itu saya tahunya staf, kemudian office, kemudian senior office, kemudian ada lagi namanya analis, kemudian kepala bagian, kemudian kepala divisi. Setelah itu baru dia bisa mencapai ke direktur ya. Direktur itu ada direktur utama, kemudian direktur kepatuhan, kemudian pemasaran, bisnis gitu-gitu. Seperti itu. Jadi untuk kalian, saran saya kalau pada saat mencari kerja itu memang tolong dilihat ya tadi ya. Yang pertama untuk menghindari penipuan, dan yang selanjutnya untuk melihat jenjang karir kalian. Jadi harus dilihat dulu perusahaan apa, seperti apa sepak terjangnya gitu. Oke, selanjutnya penilaian prestasi kerja. Oke, ini sudah tadi. Ini sudah penilaian prestasi kerja. Oke, teknik penilaian prestasi kerja masa lalu, kemudian rating scale, yaitu membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria tertentu. Oke. Checklist menilai dimulai dengan sejumlah kalimat kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja karakteristik karyawan. Oke. Critical incident yaitu menilai perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. File yaitu personalia turun ke lapangan membantu dalam menilai. Oke. Tes dan observasi kerja yaitu tes pengetahuan keterampilan karyawan baik tertulis maupun dengan peragaan. Oke, metode penilaian masa depan. Oke, kalau bersangkutan dia sendiri. Oke, dengan tes psikologi diberikan kepada semua karyawan. Oke, pemberian kompensasi sebagai balas jasa. Oke, harus ya. Ini baik. Kalau yang dilihat dari sini ya, pemberian kompensasi artinya di beberapa perusahaan itu sangat menghargai ya karyawannya. Jadi begitu mereka akhir tahun atau menyelesaikan proyek dengan cepat, itu nanti akan ada reward. Jadi kompensasi ini sebagai balas jasa yang harus dirancang ya. Ini pendidikan, jadi kalau misalnya dia di perusahaan itu rajin, awalnya misalnya dari OB dia lulusan SMA, tapi dia bisa komputer, kemudian dia rajin, itu pendidikannya disekolahkan lagi, kemudian prestasi kerja, karena dia memang walaupun pendidikannya tidak setara dengan staf lainnya, tapi kan harus dilihat ya kinerja yang sesungguhnya itu bukan hanya dari dia itu lulusan S1 ataupun dia lulusan SMA, tapi prestasi kerjanya juga harus diperhatikan. Kemudian beban pekerjaannya, pertimbangan lainnya. Oke. Integritas dan pemeliharaan. Jadi integritas berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Pihak manajemen harus terus berupaya memelihara karyawan dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Artinya dari pandangan hal ini harus diperhatikan dulu. Jadi memelihara karyawan ya. Jadi memelihara itu menjaga maksudnya. Jangan sampai dia itu nggak nyaman dengan lingkungan pekerjaannya. Artinya pada saat kita menilai
Nah, ini kita berhubungan dengan integritas. Seorang pimpinan atau seorang HRD itu harus bisa mengambil keputusan dengan konsep yang adil ya. Jadi jangan mentang-mentang kenal, mentang-mentang ini baru. Jadi memang harus benar-benar adil agar karyawan yang bekerja itu merasa betah dan juga merasa dihargai. Kemudian pemutusan hubungan kerja, oke. Masuk ke ya, ini standar ya. Yang dua permintaan pengunduran diri. Ini yang seperti saya sebutkan di slide sebelumnya. Ini biasanya mereka ada yang kalau perempuan tuh biasanya nikah, kemudian kalau laki-laki itu biasanya bisa dapat tempat kerja yang baru karena merasa tempat kerja yang lama dia stuck di situ-situ aja, nah dia cari tempat kerja yang baru. Itu bisa permintaan pengunduran diri, artinya dari karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga ini diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan. Ini yang seperti saya sebutkan di slide sebelumnya tadi. Ini melakukan penipuan, melakukan penggelapan. Nah, ini kalau kita bicara di bank ya, biasanya ada itu di soal ada dana yang digelapkan, kemudian ada permainan dengan calon kreditur. Jadi dia misalnya ada satu orang mau pinjam uang, terus dia bilang ke pemasar dana ini bilang, nanti kalau diloloskan nanti kamu dapat sekian persen. Ini hal-hal seperti ini yang dimaksud dengan kecurangan. Salah satunya yang ada yang sering terjadi di dunia perbankan. Kemudian yang keempat diberhentikan karena mengalami cacat fisik. Nah, ini yang seperti tadi, misalnya dia kalau di perbankan itu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan kemudian terjadi insiden, itu bisa mengalami cacat fisik dan mental nih yang permanen ya maksudnya. Oke. Adanya program rasionalisasi. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang MSDM ya, tentang sumber daya manusia. Jadi perlu diperhatikan. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Salah hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.